Dalam hal kedermawanan dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Biarkan mengalir tak henti-henti, dan tanpa mengharap kembali. Dalam kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Berilah kehangatan kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Dalam menutupi aib orang lain, jadilah seperti malam. Tutupi semua aib rapat-rapat, tanpa pernah membocorkannya. Dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. Diamlah, jangan lakukan apapun, agar tidak menimbulkan kesalahan dan menyesal kemudian. Dalam hal kesederhanaan dan kerendah hatian, jadilah seperti bumi. Selalu menempatkan diri di bawah, dan meninggikan yang lain. Dalam hal toleransi, jadilah seperti laut. Berlapang dada seluas-luasnya dan siap menampung pandangan-pandangan yang berbeda. Tampillah seperti diri sejatimu, atau jadilah seperti tampilanmu. Jangan pura-pura berbuatlah setulus hati karena kebaikan memerlukan keikhlasan. Engkau terlahir dengan sayap, mengapa lebih memilih untuk merangkak dalam menjalani hidup? Tingkatkan perkataanmu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan petir. Abaikan hal-hal yang membuatmu takut dan sedih, itu membuatmu kembali ke rasa sakit dan kematian. Berhentilah bertingkah sekecil itu. Engkau adalah alam semesta yang bergerak dengan gembira. Kemarin aku merasa pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku sendiri. Saat engkau melakukan sesuatu dengan tulus, engkau merasakan sungai mengalir di dalam dirimu, suatu kebahagiaan. Selamat tinggal, hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tidak ada yang namanya perpisahan. Aku ingin bernyanyi seperti burung berkicau, tidak mengkhawatirkan siapa yang mendengar atau apa yang mereka pikirkan. Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tapi hanya mencari dan menemukan semua penghalang dalam dirimu, yang telah kamu bangun untuk melawannya. Janganlah merasa kesepian, seluruh semesta ada dalam dirimu. Tempat ini adalah mimpi. Hanya orang tidur yang menganggapnya nyata. Kemudian kematian datang seperti fajar, dan engkau terbangun sambil menertawakan apa yang engkau pikir sebagai kesedihanmu. Mengapa engkau hanya menetap dalam penjara, padahal pintunya terbuka lebar? Segala sesuatu yang dijadikan cantik dan indah serta menawan, dibuat untuk dilihat oleh mata bagi orang yang melihatnya. Aku bukanlah rambut ini, aku bukanlah kulit ini, aku adalah jiwa yang hidup di dalamnya. Apa yang kamu cari, ia mencari kamu. Jangan menyerah, karena setiap langkah membawa kamu lebih dekat kepada tujuan. Cinta adalah obat untuk segala penyakit. Jangan melihat ke belakang, karena masa lalu sudah pergi. Hari ini adalah hari yang baru, kesempatan yang baru. Kamu adalah bagian dari keseluruhan, jangan merasa terpisah. Cinta tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri, karena keaslian adalah kunci kebahagiaan. Dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini, beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, dengarkanlah. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Luka yang kamu rasakan adalah sebuah pesan. Dengarkanlah mereka. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan maut. Apa yang kau cari sedang mencarimu.
biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita harus mendakinya, setahap demi setahap. Dimanapun kamu berada, jadilah jiwa di tempat itu. Hari kemarin telah berlalu, dan ceritanya sudah diceritakan. Hari ini benih-benih baru tumbuh. Bila kamu ingin mempelajari suatu rahasia, hatimu harus melupakan tentang rasa malu dan martabat. Kamu adalah orang yang dicintai Tuhan, namun kamu mengkhawatirkan apa yang orang katakan. Kamu terlahir dengan sayap, mengapa memilih untuk merangkak melewati hidup? Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, maka dari itu aku mengubah diriku sendiri. Wanita adalah seberkas sinar Tuhan, dia bukan kekasih duniawi. Dia berdaya cipta, engkau boleh mengatakan dia bukan ciptaan. Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kalbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgasananya. Ada kalanya lebih baik bersama dengan orang yang kurang terhormat, daripada tinggal seorang diri. Kendati gagangnya sudah rusak, setidaknya ia masih melekat di pintu. Dunia yang hina ini diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Keakraban dan keramahan lahir, bila jiwa kita jadi gembira. Segalanya yang engkau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Dustamu adalah tubuh yang fana ini, kebenaranmu adalah ruh ilahiyah. Kebaikan yang engkau tegakkan, bagaimanapun juga, ketidaksempurnaannya akan selalu tersembunyi darimu. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita, manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dunia manusia adalah batin yang memiliki kemegahan. Ada keberanian yang terlibat jika Anda ingin menjadi benar. Sumbatlah telinga nafsumu, yang bagai kapas menutupi kesadaranmu, dan membuat tuli telinga batinmu. Tuhan membolak-balik perasaanmu dan mengajari hal-hal yang bertolak belakang, agar engkau punya dua sayap untuk terbang, bukan hanya satu. Tidaklah penting bagimu berapa banyak bahasa yang engkau kuasai. Sebab, apa yang membuatmu jadi berharga itu, adalah penguasaanmu terhadap bahasa hati. Ada kesendirian yang lebih berharga dari kehidupan. Ada kebebasan yang lebih berharga dari dunia. Lebih berharga dari hidup dan dunia adalah saat ketika seseorang sendirian dengan Tuhan. Orang yang tak mahir membaca kedua matamu, tak mampu mendengar kata hatimu. Di mana ada persoalan, di sanalah ada jawaban. Di mana perahu berlayar, di sanalah air mengalir. Aku belajar bahwa setiap makhluk hidup akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian saja yang akan merasakan kehidupan. Perkecillah dirimu, maka engkau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Hikmah Tuhan menciptakan dunia, supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segala. Hati saya begitu kecil, hampir tak terlihat. Bagaimana Anda bisa menempatkan kesedihan besar di dalamnya? Dengar, dia menjawab, mata Anda lebih kecil, namun mereka melihat dunia. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan.
Jualah kepandaianmu, dan belilah kebingunganmu. Jika Anda jengkel terhadap setiap gesekan, bagaimana cermin Anda akan dipoles? Hidup adalah perjalanan yang mengakibatkan keterpisahan, demi kemanunggalan. Perempuan adalah cahaya Tuhan. Dia bukan dicintai secara duniawi, dia berdaya kreatif, bukan hasil kreasi. Jangan pergi ke arah yang gelap, karena matahari masih ada. Ada lilin di dalam hati Anda, siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwa Anda, siap untuk diisi. Seperti Adam dan Hawa yang melahirkan sekian banyak jenis, cinta lahir dalam sekian banyak bentuk. Lihatlah dunia penuh dengan lukisan, namun ia tidak memiliki bentuk. Di hadapan Tuhan, pendek kata, segala yang merupakan tujuan kita adalah nama kita yang sebenarnya. Tiada kutukan yang sangat berbisa, selain kebebasan kehendak. Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang. Pergilah, cari yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Tidak perlu membakar selimut baru, hanya karena seekor kutu, juga aku tidak membuang muka dari engkau, hanya karena kesalahan yang tak berarti. Mengapa hati begitu terasing dalam dua dunia? Itu disebabkan Tuhan yang tanpa ruang. Apa yang menyakitimu, memberkatimu. Kegelapan adalah lilinmu. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis. Dan orang yang diberkahi oleh Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Dimanapun, jalan untuk mencapai kesucian hati ialah melalui kerendahan hati. Aku mencari Tuhan dan hanya menemukan diriku. Aku mencari diriku dan hanya menemukan Tuhan. Aku telah mengunjungi kuil, gereja, dan masjid. Namun aku menemukan Tuhan di dalam hatiku. Engkau adalah kebenaran dari ujung kaki hingga kepala. Apalagi yang ingin engkau ketahui? Ego adalah penghalang antara manusia dan Tuhan. Dalam doa, semua makhluk sama derajatnya. Engkau adalah kekasih Tuhan, tetapi engkau masih mencemaskan pendapat orang lain. Apapun yang menyucikanmu, adalah jalan kebenaran. Aku tidak akan berusaha menjabarkannya. Tenanglah, hanya tangan Tuhan yang dapat mengangkat beban di hatimu. Lampu bisa saja berbeda, tetapi cahaya tetaplah sama. Dari kejauhan engkau hanya melihat cahayaku. Mendekatlah dan ketahuilah bahwa aku adalah engkau. Jangan bersedih, semua yang hilang darimu, ia akan kembali dalam bentuk yang lain. Di antara puing-puing, selalu ada harapan menemukan kebaikan. Jangan sedih karena apa yang tak datang. Beberapa hal tidak terjadi demi mencegah bencana. Ada kekuatan di dalam dirimu, yang memberimu kehidupan, maka carilah ia. Makin engkau diam, makin engkau bisa mendengar. Segala yang ada di semesta, ada dalam dirimu. Mintalah semuanya dari dirimu sendiri. Bulan tetap cemerlang saat tak menghindari malam. Saat engkau merasakan kegembiraan yang damai, saat itulah engkau berada di dekat kebenaran. Jangan merasa kesepian, seluruh semesta ada dalam dirimu. Satu-satunya kecantikan abadi adalah kecantikan hati. Dimanapun engkau berada, jadilah jiwa di tempat itu. Kita dilahirkan dari cinta, cinta adalah ibu kita. Kapan engkau akan memulai perjalanan panjang itu ke dalam dirimu? Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan maut. Segala sesuatu yang tercipta indah, seimbang, dan menarik, adalah tercipta untuk mata orang yang memandang. Apa yang kau cari sedang mencarimu. Biarkan dirimu ditarik secara diam-diam oleh tarikan asing dari sesuatu yang benar-benar engkau sukai. Karena hal itu tidak akan menyesatkanmu. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka. Aku menutup mulutku, dan berbicara kepadamu dalam ratusan cara diam.
Di suatu tempat, di antara benar dan salah, ada sebuah taman. Aku akan menemuimu di sana. Hatimu tahu jalannya. Berlarilah ke arah itu. Jika kamu tidak menemukanku dalam dirimu, maka kamu tidak akan pernah menemukanku. Karena sejak semula aku telah bersamamu. Luka adalah tempat di mana cahaya merasuk ke dirimu. Jangan bersedih, segala sesuatu yang hilang darimu, ia akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Aku belajar bahwa setiap makhluk hidup akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian saja yang akan merasakan kehidupan. Segala sesuatu di alam semesta ini ada di dalam dirimu, maka tanyakan semuanya itu dari dirimu. Bersyukurlah atas siapapun yang datang. Karena masing-masing telah dikirim sebagai pemandu dari luar. Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Kenapa kamu tetap tinggal di penjara, ketika pintunya terbuka lebar? Ada ratusan pesan dari Tuhan di setiap momen yang kita alami. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita harus mendakinya, setahap demi setahap. Jadikan hidupmu bersemangat. Carilah mereka yang bisa mengobarkan api semangatmu. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat. Pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberi kepuasan di setiap aspek hidupmu. Jadilah salju yang mencair. Bersihkan dirimu dengan dirimu sendiri. Dimanapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan, teruslah mencinta. Tanpa cinta, semua ibadah hanyalah beban, semua tarian hanyalah rutinitas, semua musik hanyalah bunyian belaka. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Bila tak kunyatakan keindahan MU dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Sepasang kekasih tidak pada akhirnya bertemu di suatu tempat. Mereka berada satu sama lain selama ini. Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma anggur segar. Kita dilahirkan dari cinta, cinta adalah ibu kita. Kebahagiaan adalah momen di mana kita duduk bersama dengan dua raga dan dua wajah, namun hanya satu jiwa. Inilah cinta, untuk terbang ke langit tersembunyi, untuk menjatuhkan ratusan penghalang di setiap momen. Pertama kita membiarkan hidup pergi. Dan kemudian, kita mengambil langkah tanpa kaki. Engkau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Bersyukurlah atas siapapun yang datang. Karena masing-masing telah dikirim sebagai pemandu dari luar. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kalbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgasananya. Perkecillah dirimu, maka engkau akan tumbuh lebih besar daripada dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Dimanapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan, teruslah mencintai. Jadikan hidupmu bersemangat. Carilah mereka yang bisa mengobarkan api semangatmu. Pakailah kesyukuranmu, seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberi kepuasan di setiap aspek hidupmu. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan maut. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu, sampai ia terbuka. Apa yang kau cari sedang mencarimu.
Segala sesuatu yang tercipta indah, seimbang dan menarik adalah tercipta untuk mata orang yang memandang. Jangan bersedih. Segala sesuatu yang hilang darimu akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Para nabi menerima semua penderitaan dan mempercayainya. Sebab, air tidak pernah takut akan api. Jadilah salju yang mencair. Bersihkan dirimu dengan dirimu sendiri. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu, sampai ia terbuka. Hatimu tahu jalannya, maka berlarilah ke arah itu. Jangan bersedih. Segala sesuatu yang hilang darimu akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Segala sesuatu di alam semesta ini ada di dalam dirimu. Tanyakan semuanya itu dari dirimu. Kenapa kamu tetap tinggal di penjara, ketika pintunya terbuka lebar? Jadikan hidupmu bersemangat. Carilah mereka yang bisa mengobarkan api semangatmu. Kita dilahirkan dari cinta, cinta adalah ibu kita. Wanita adalah seberkas sinar Tuhan, dia bukan kekasih duniawi. Dia berdaya cipta, engkau boleh mengatakan dia bukan ciptaan. Aku menutup mulutku dan berbicara kepadamu dalam ratusan cara diam. Aku bukanlah orang Nasrani, aku bukanlah orang Yahudi, aku bukanlah orang Majusi, dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu pada suatu ruang murni, tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Di dalam cahayamu aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Engkau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Dan penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Hakikat yang Maha Pengasih hadir secara langsung, laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun, kasih-Nya tidaklah berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasih-Nya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi, sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasih-Nya. Jika engkau ingin melihat wajah-Nya, maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu, sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari, sesungguhnya selama ini aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Demi Allah, ketika engkau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah, maka engkau pun akan menyembah dirimu sendiri. Di mana saja engkau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta, yang senantiasa dimabuk oleh kasih-Nya. Sekali engkau dikuasai oleh kasih-Nya, maka engkau akan hidup menjadi seorang pecinta, yang hidup bagaikan dalam pusara. Dan engkau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas engkau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selamanya. Namun, jika engkau belum menjadi seorang pecinta, maka pada hari pembalasan seluruh pahalamu tidak akan dihitung. Pada hari kebangkitan, orang-orang akan berjalan sempoyongan. Di depanmu, mereka akan menggigil dengan wajah pucat karena ketakutan. Maka, aku akan memeluk kasih-Mu dan berkata kepada mereka, mintalah apapun, mintalah atas namaku. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang, dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapakah yang akan mendatangiku? Engkau tak akan pernah dapat membayangkannya. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa-gesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis, yang berasal ketaksadaran diri. Biarkan keindahan Sang Kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada beratus-ratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Diamlah, cinta adalah sebutir permata yang tak bisa engkau lemparkan sembarangan seperti sebutir batu. Mintalah sesuatu kepadaku, begitulah engkau berkata pada suatu ketika. Aku tertawa dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiranmu, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu, yang mengapung dan terombang-ambing di samuderamu.
Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu. Tak ada pilihan lain bagi jiwa, selain untuk mengasihi. Namun pertama kali, jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta, yang dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar kemuliaan, hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang engkau lihat, mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Ketika sedih, aku bersinar bagaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikatku justru tersingkap sendiri. Ketika aku diam dan tenang seperti bumi, tangisku bagaikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka, dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari sufi. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari. Namun, cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku, hingga aku pun terjatuh dan bersujud pasrah, ditelan samudera kilaunya yang mempesona. Aku ingin melihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi, dan pada langit yang tanpa warna. Karena cinta segalanya menjadi ada. Dan hanya karena cinta pula, maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Badan ini hanyalah suatu cermin surga. Energinya membuat para malaikat cemburu. Kemurniannya membuat malaikat serafim terkejut. Dan iblis yang berdiam di urat-urat syarafmu pun menggigil takut. Engkau lebih mahal dibanding surga dan bumi. Apa yang bisa kukatakan lagi? Engkau tak mengetahui bahwa selama ini segala yang berharga telah menjadi milikmu. Janganlah menjual dirimu dengan harga murah, sesungguhnya dirimu sangatlah mahal di mata Tuhan. Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku. Hidupku adalah gelora yang selalu merindukannya. Aku hidup seperti seorang gipsi pengembara, aku tak pernah menetap di tempat yang sama. Namun setiap malam aku selalu bernyanyi dan menari, ditemani bintang-bintang di bawah langit yang sama. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Meski aku terbakar habis, namun aku tetap tertawa, karena abuku masih tetap hidup. Aku telah mati ribuan kali, namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan ribuan wajah baru. Di gurun pasir tanpa batas, aku kehilangan jiwaku, dan menemukan bunga mawar ini. Aku telah melihat wajah mulia Sang Raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan, dan kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sambil menangis dan berkata, "Terpujilah Tuhan." Apapun juga yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam Engkau, karena aku adalah Engkau. Tak seorang pun dapat memahami hal ini, sampai ia mampu melampaui pikirannya. Jika engkau dapat bertemu dengan jati dirimu, meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari Yang Maha Tersembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan nampak pada cermin persepsimu. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah engkau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka engkau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru, dan kegembiraan baru bagimu. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar, sehingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Jika engkau berputar mengelilingi matahari, maka engkau pun akan menjadi matahari. Jika engkau berputar mengelilingi seorang guru, maka engkau pun akan bersatu dengannya. Engkau akan menjadi sebutir permata, jika engkau menari mengelilingiku. Dan engkau akan berkelip seperti emas,
jika engkau menari mengelilinginya. Engkau hanya memerlukan aroma anggur, karena makrifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu. Setelah mencium aroma anggur itu, seperti juga nyala api akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur. Bayangkan jika engkau adalah anggur itu sendiri. Sufi adalah seorang lelaki atau seorang perempuan, yang ia telah patah hati terhadap dunia. Kekasihku, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu, dan sulutkanlah obor di tanganmu, agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku. Sembunyikan rahasiaku di dalam harta karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstase itu di dalam dirimu. Jika engkau menemukan aku, maka sembunyikan aku di dalam hatimu. Sadarilah kemabukan ini sebagai kebenaran mutlak. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, satu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari suatu pohon, membawa suatu firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah, tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah, dan mendengar tanpa telinga. Iya, semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. Isi aku dengan anggur dari sunyimu, biarkan anggur itu merendam pori-poriku, hingga keindahan dari Yang Maha Agung akan terungkap bagiku. Inilah arti berkah bagiku. Jika engkau mendefinisikan dan membatasi aku dengan berbagai konsepmu, maka engkau akan kelaparan dengan dirimu sendiri. Lalu aku pun akan jatuh ke dalam suatu kotak yang terbuat dari kata-kata, dan kota itu adalah peti mayatmu sendiri. Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku. Tetapi, ketika aku berjalan ke dalam diriku sendiri, maka aku pun terkejut, ternyata aku adalah suara milikmu, gema yang terpantul dari dinding keilahian. Jati diri kita adalah cahaya. Cinta ilahi adalah matahari keagungan. Sinarnya adalah firman, dan makhluk adalah bayang-bayangnya. Perkecillah dirimu, maka engkau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Ketika kami mati, jangan cari pusara kami di bumi. Tetapi, temukan di dalam hati para pecinta. Ketika pikiran dilampaui, maka keindahan cinta pun datang menghampiri, berjalan dengan anggun, serta membawa secangkir anggur di tangannya. Ketika cinta dilampaui, maka Yang Maha Esa pun datang menghampiri. Ia adalah zat yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata, dan hanya bisa disebut sebagai itu. Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya, dari jati dirinya, maka ia akan selalu rindu untuk kembali ke masa ketika ia masih dipersatukan dengannya. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis. Dan orang yang diberkahi oleh Tuhan, adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Awan-awan berada dalam keheningan, meski penuh dengan berjuta kilat. Cinta akan memberi kelahiran baru bagi para filsuf berkepala batu. Jiwaku adalah ombak di dalam samudera kemuliaanmu. Dan di dalam keheningan, alam semesta beserta segala isinya tenggelam di dasar samudera kemuliaanmu. Manusia ibarat suatu pesanggerahan. Setiap pagi selalu saja ada tamu baru yang datang, kegembiraan, kesedihan, ataupun keburukan, lalu kesadaran sesaat datang sebagai suatu pengunjung yang tak diduga. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua hanya membawa duka cita. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua dengan kasar menyapu dan mengosongkan isi rumahmu. Perlakukan setiap tamu dengan hormat, sebab mereka semua mungkin adalah para utusan Tuhan, yang akan mengisi rumahmu dengan beberapa kesenangan baru. Jika engkau bertemu dengan pikiran yang gelap, atau kedengkian, atau beberapa prasangka yang memalukan, maka tertawalah bersama mereka, dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu. Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu, sebab mereka telah dikirim olehnya sebagai pemandumu. Saat engkau datang ke dunia ini, suatu tangga telah ditempatkan di depanmu, dan tangga itu akan mengantarmu kepadanya. Dari bumi ini, engkau pun naik menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan engkau pun naik menjadi hewan. Setelah itu engkau pun naik menjadi manusia, makhluk yang mewarisi pengetahuan melalui akal dan iman. Lihatlah, tubuhmu merupakan turunan dari debu, tetapi bagaimana bisa tubuhmu menjadi begitu sempurna? Lalu, mengapa engkau takut dengan kematian?
Ketika engkau berhasil melampaui bentuk manusia ini, maka tak diragukan lagi engkau akan menjadi malaikat, dan membumbung melampaui lapisan-lapisan langit tertinggi. Tetapi, janganlah berhenti di sana, bahkan badan surgawimu itu akan tetap tumbuh menjadi tua, melampaui lagi surga itu, dan melompatlah ke dalam samudera kesadaran yang maha luas. Biarkan dirimu yang bagaikan setetes air itu, menjelma menjadi 100 samudera. Tetapi jangan berpikir, bahwa hanya setetes air itulah yang telah menjelma menjadi samudera, sebab samudera juga telah menjelma menjadi setetes air. Diamlah, dengarkan suara dalam dirimu. Ingatlah firman pertamanya, kita melampaui setiap kata. Nasihat Jalaluddin Rumi tentang cinta. Lemparlah semua pikiran dari atasmu, menjadi air, api, tanah, dan langit. Jangan berada dalam tubuh, jangan terlihat di luar tubuh. Cinta itu milikmu, jangan mengejar. Itu hadiah dari Tuhan, jangan mencarinya. Kekuatan cinta datang dari memberi, bukan menerima. Aku tidak mencari cinta. Aku hanya mencari siapa, dan apa saja yang menghalangi cintaku. Cinta sejati hanya datang, setelah kita melepas semua hal yang bukan cinta. Jika cintamu bukan kesukaan, apa itu? Cinta adalah api yang segala sesuatunya, baik buruk hangus di dalamnya. Percayakan hatimu kepada cinta. Jangan kehilangan harapan sebelum cintamu menuntunmu. Cinta itu tidak mengklaim, cinta nafsu, tidak dilanda kegelisahan, dan tidak meminta. Itulah cinta sejati, melihat Allah di dalam dirimu sendiri. Cinta itu air mata dari matahari. Biarkan cinta menjadi cahaya bagi jiwa, itu akan membuka pintu hati yang tertutup. Cinta adalah bahasa yang tidak perlu kata-kata untuk dinyatakan. Dalam cinta, kedua hati saling berbicara tanpa menggunakan kata-kata. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan pikiran, itu hanya bisa dipahami dengan hati. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang melihat kekurangan mereka dengan kasih sayang. Cinta adalah penerimaan tanpa syarat dari jiwa lain. Cinta adalah kilas silau yang menunjukkan keberadaan Tuhan dalam diri kita. Cinta adalah api yang menghanguskan ego dan menyatukan jiwa. Cinta adalah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Pada dasarnya, cinta adalah rahasia yang jauh lebih besar daripada kita sadari. Cinta adalah gerakan diam. Cinta itu seperti tanaman, perlu waktu, perhatian, dan ruang untuk tumbuh. Cinta tidak ada dalam mencari atau mendapatkan, tetapi dalam memberi. Nasihat Jalaluddin Rumi tentang kehidupan. Hidup ini seperti kendaraan, dan hati adalah pengemudinya. Jangan menjadi tempat tinggal bagi kesedihan. Kesedihan hanya membuat hati lelah. Kehidupan adalah tarian. Saat Anda gagal, lengkapi tarian tersebut dengan senyum. Ciptakanlah keindahan di dalam hati Anda, dan keindahan di sekitar Anda akan mengikuti. Hidup ini seperti cermin. Jika Anda tersenyum padanya, ia akan tersenyum padamu. Setiap cahaya yang kita lihat, berasal dari kilauan matahari, dan setiap kesempurnaan, berasal dari rasa syukur. Jangan jatuh cinta dengan dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Hidup ini seperti sebuah mata pelajaran, setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Dunia ini penuh dengan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu karena takut gagal. Ketika Anda memahami bahwa hidup ini sementara, Anda akan merasa lebih berharga. Jangan menjadi penentu hidupmu, biarkan kehidupan yang menentukan arahmu. Hidup adalah anugerah, jadilah bersyukur atas setiap detiknya. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi, tetaplah bertahan dan percaya pada perubahan. Kehidupan adalah cermin, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu, fokuslah pada saat ini dan buat masa depanmu lebih baik. Kehidupan ini singkat, jangan sia-siakan waktumu dengan hal yang tak berarti. Setiap kesulitan adalah ujian, hadapilah dengan ketabahan dan kepercayaan diri. Hiduplah seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, terus bergerak maju, meski banyak halangan. Kehidupan yang sukses, bukanlah tentang memiliki segalanya,
tetapi tentang membuat yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kehidupan memang penuh perubahan, tapi jangan biarkan itu merubah dirimu menjadi pahit. Jangan mencari cahaya di luar. Carilah cahaya di dalam dirimu sendiri. Keluar dari kepala dan masuklah ke hati. Pengetahuan mendatangkan kekosongan, kearifan membawa kecintaan. Jatuh cinta bukanlah tentang melihat satu sama lain, tetapi melihat bersama ke arah yang sama. Penyakitmu adalah obatmu. Sakitmu adalah kesempatan untuk tumbuh. Jika Anda berani melihat ke dalam diri Anda sendiri, Anda akan menemukan harta karun yang lebih besar daripada yang lain di luar.